Kriminalisasi bukan barang baru. Praktek itu sudah ada sejak zaman kuno. Hanya kemasannya yang berganti. Dulu pakai meterai kerajaan, sidang tua-tua kota, dan saksi bayaran. Sekarang bisa berupa framing media, tekanan massa, atau permainan prosedur hukum. Tapi rohnya nggak berubah. Penguasa yang merasa terancam akan selalu mencari cara untuk menyingkirkan siapapun yang dianggap menghalangi. Alkitab punya kisah yang sangat jelas soal ini. Dia adalah seorang bernama Nabot, pemilik kebun anggur di 1 Raja-Raja pasal 21. Nabot bukan pemberontak, bukan penjahat. Ia hanya seorang pria biasa yang mempertahankan tanah warisan keluarganya sesuai hukum Tuhan. Ketika seorang penguasa alias Raja Ahab memintanya, Nabot menolak dengan hormat. Tapi ternyata satu penolakan itu cukup untuk membuatnya berbahaya di mata penguasa. Disinilah permainan kotor dimulai. Isabel tahu bahwa keinginan yang nggak bisa diraih secara sah bisa diraih dengan membelokkan hukum. Maka ia menyusun skenario. Diumumkanlah puasa nasional agar semuanya kelihatan rohani dan serius. Nabot didudukkan di hadapan rakyat seperti tersangka kelas berat. Lalu muncul saksi-saksi palsu bayaran yang bersaksi bahwa ia mengutuki Allah dan Raja. Tuduhan itu bukan untuk mencari kebenaran. Tujuannya cuma satu, menciptakan legitimasi untuk menghukum. Dan ironisnya, prosesnya terlihat legal. Ada sidang, ada saksi, ada keputusan, ada eksekusi. Tapi semua orang tahu, itu bukan keadilan. Itu pembunuhan yang dibungkus rapi dengan prosedur hukum. Baru setelah Nabot mati, kebunnya dirampas. Namun kisah ini nggak berakhir dengan kemenangan Ahab dan Isabel. Allah turun tangan. Nabi Elia diutus untuk menyampaikan penghakiman. Apa yang disembunyikan di balik manipulasi politik ternyata terbuka sepenuhnya di hadapan surga. Darah Nabot nggak hilang begitu saja. Konsekuensinya mengerikan. Ahab menerima penghakiman atas dirinya dan kerajaannya. Isabel yang merasa kebal hukum mati dengan tragis. Tubuhnya dimakan anjing seperti yang Tuhan firmankan. Kisah Nabot ini menunjukkan sesuatu yang perlu terus diingat, bahwa kriminalisasi sering tidak lahir dari pelanggaran, tapi dari keserakahan dan nafsu kekuasaan. Ketika seseorang menginginkan sesuatu dengan segala cara, hukum bisa berubah dari pedang keadilan menjadi alat perampasan. Manusia mungkin bisa memanipulasi pengadilan, membungkam saksi, dan membentuk opini publik, tapi nggak ada seorang pun yang bisa memanipulasi penghakiman Allah. Ketidakadilan paling berbahaya justru sering datang dengan stempel hukum dan tepuk tangan massa. Tapi sejarah Alkitab berulang kali membuktikan bahwa Tuhan pada akhirnya membela yang benar dan menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang memperdagangkan keadilan demi kekuasaan. Amin.